Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, ya tadi blur ya ininya teman-teman, kameranya nggak tahu panas mungkin ya. Ya, semoga kalian semua sehat, rezeki lancar, hatinya selalu damai. Nah, hari ini kita akan mau ngebahas topik yang lagi rame banget, apalagi di dunia purnawirawan ya teman-teman. Ada sekelompok purnawirawan Jenderal TNI yang katanya belum bisa move on dari kekalahan. Mereka rame-rame minta Gibran digantikan dari posisi wakil presiden. Wah, kok bisa? Siapa sih mereka? Ternyata teman-teman ya, banyak di antara mereka ini anak-anak abah. Ya, anak-anak abah. Maksudnya gimana sih Bang Leo? Ya, kumpulan-kumpulan anak abah gitu teman-teman ya. Jadi sabar aja, sabar. Nanti kita kulik semuanya teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut, kita jangan lupa like ya dan subscribe channel ini teman-teman ya. Dan share lah video ini ya, biar semakin banyak lagi orang yang menonton, mengenal channel ini. Dukung biar nyampe gitu 1 juta subscriber channel kita ya teman-teman, biar makin banyak yang tahu siapa sebenarnya yang belum tahu, belum rela kalah di dunia politik ini ya. Kalau kelompok yang mendeklarasikan tuntutan melengsarkan wakil presiden, saya kira ini jelas murni gerakan politik. Ya. Cuma disayangkan kenapa harus juga menyudutkan Presiden Prabowo dan menempuh jalan yang tidak demokratis, karena presiden dan wakil presiden itu kan bertunggal yang dipilih di dalam pemilu. Tidak mungkin salah satunya diberhentikan di tengah jalan tanpa melanggar ketentuan impeachment yang diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa tidak ada mendung, tidak ada awan gelap, tiba-tiba hujan lebat terjadi, itu kan aneh. Ada apa? Kecuali kalau Mas Wapres melakukan pelanggaran terhadap pasal 7A di dalam konstitusi misalnya. Nah itu maksudnya pelanggaran fatal gitu ya, atau menyelundupkan apa, atau korupsi apa paling enggak gitu ya. Baru ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dilaporkan seperti itu gitu ya. Boleh saja, tetapi kan faktanya tidak ada masalah dengan Wapres. Nah, tadi bahwa orang-orang yang menuntut wakil presiden dilengsarkan ini orang-orang yang punya kepentingan politik dalam rangka 2029. Ya, berarti kan ada kepentingan di atas kepentingan teman-teman ya. Kita lanjut. Bung Rocky, akhirnya Presiden Prabowo merespon juga pernyataan para purnawirawan TNI. Yang menarik, Pak Prabowo tidak bicara secara langsung, tapi menitipkan pesan lewat penasehat khusus Presiden. Oke, akhirnya Presiden Prabowo merespon juga pernyataan sikap para purnawirawan TNI. Yang menarik, Pak Prabowo tidak bicara secara langsung, tapi menitipkan pesan lewat penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, yang ini juga pernah menjadi Panglima TNI. Ini jadi urusannya para jenderal inilah ya. Saya kira kali ini Pak Prabowo memang tidak tidak bisa meresponnya secara langsung ya, beda dengan kritik-kritik lain. Iya beda, harus benar-benar bijak gitu ya, nggak sembarangan. Kenapa? Saya yakin juga kenapa disuruh Pak Wiranto, karena Pak Wiranto itu pernah jadi Panglima ABRI
ya, pada zamannya 1998 gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi antara senioritas lah dan sebagainya, perjuangan saya lah sebagai purnawirawan gitu ya. Nah, benar-benar bijak untuk memikirkannya. Yang dia tanggapi sejak dan sering disebut sebagai nyinyir gitu, bahkan kadang-kadang disebut dasmu. So sekali ini nggak mungkin Pak Prabowo menyebut seperti itu, karena yang menandatangani pernyataan itu salah satunya adalah Pak Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, salah satu figur yang ya juga sangat dihormati oleh Pak Prabowo. Ya. Oh, tiba-tiba yang urgen itu akhirnya disampaikan oleh Pak Wiranto, dan makin urgen karena yang menyampaikan adalah seorang purnawirawan TNI dengan pangkat dan jabatan tertinggi pada waktu itu sebagai Panglima TNI. Jadi kita mulai melihat bagaimana Presiden Prabowo memang sangat peduli dengan keadaan, atau sebut aja dengan dinamika atau perkembangan politik hari-hari ini tuh. Nah, karena itu terutama karena yang membuat manifesto itu atau tuntutan supaya Gibran dilengserkan, dan mungkin lebih dari itu sebetulnya, tetapi kita hanya bisa baca bahwa teman-teman purnawirawan ini mengucapkan semacam keprihatinan terhadap keadaan politik dan menemukan bahwa unsur utama yang diresahkan oleh publik adalah soal legitimasi dari Gibran sebagai wakil presiden, kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi kedudukannya itu yang dipersoalkan oleh publik. Dan memang betul bahwa mahasiswa, masyarakat sipil, jurnalis, dan bahkan mereka yang jadi pengamat dari luar negeri menganggap bahwa tetap ada problem legitimasi ketika Pak Prabowo menangkan pemilu, tetapi ikut di dalamnya adalah Gibran yang diketahui artinya diperiksa secara konstitusional itu melanggar konstitusi. Jadi sebetulnya arah pikiran atau arah moral dari para purnawirawan ini adalah memperbaiki atau meluruskan kembali sesuatu yang salah di dalam pandangan ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang pada waktu itu sangat berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bahwa suara para purnawirawan ini kendati sudah purnawira, tetapi yang itu adalah Pak Prabowo sendiri gitu ya. Sampai berapa kali diingetin sama Pak Jokowi, yakin Pak mau jadi pilpresnya gitu ya. Di pilpres ini wakilnya Gibran gitu. Sampai berapa kali Pak Jokowi mengingatkan itu, teman-teman ya. Ini nggak jelas ini Pak yang Rocky Gerung ini, kadang kita malas mendengarkannya. Kita lanjut yang lain ya teman-teman. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Emit Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden
dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2020. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintahan? Saya tidak tahu bagaimana. Ya, itu tadi teman-teman ya. 332 purnawirawan TNI tuntut Presiden Prabowo lengserkan Wapres Gibran. Ada apa? 332 purnawirawan TNI tuntut Presiden Prabowo lengserkan Wapres Gibran. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Mungkin para purnawirawan ini iri ya sama Mas Gibran ya, karena purnawirawan ini nggak bisa jadi wapres seperti Mas Gibran ya. Sudahlah, nggak usah nuntut-nuntut Wapres Gibran ini untuk mundur. Wapres Gibran ini terbaik untuk Indonesia, terhebat untuk Indonesia. Wapres termuda, terhebat, dan tertop sepanjang masa, sepanjang berdirinya Indonesia, ya kan? Iya. Lagian mau nuntut gimana pun, Presiden Prabowo tidak akan melengsarkan Wapres Gibran. Kenapa? Ya karena dulu tanpa Wapres Gibran mungkin Pak Prabowo nggak menang. Iya. Udahlah, aku nggak mau berstatement terlalu panjang, nanti berbahaya. Kalian aja yang statement gimana enaknya ya. Kemarin Purnawirawan TNI mengusulkan agar mengganti Wapres dari PSI. Mengganti Wapres dari PSI dan dari Mas Kaisang sendiri, bagaimana usulan para Purnawirawan TNI? Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yuk, ya, yuk. Berarti Ya. Pandangan sebagai seorang purnawirawan juga terhadap aksi yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI, apa tanggapan awal ini dari Bang Farhan? Terima kasih, Pak. Pandangan sebagai seorang purnawirawan juga terhadap aksi yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI, apa tanggapan awal ini dari Bang Farhan? Terima kasih, Pak. Saya sebagai menanggapi hal ini, saya sendiri sebetulnya tidak setuju dengan pandangan teman-teman senior-senior saya itu, karena prinsipnya kalau saya sebagai purnawirawan ABRI TNI, saya akan mendukung pemerintah yang sah. Nah, di antara itu jadi mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran. Karena kita sebagai seorang warga negara, kita harus menghormati hasil demokrasi sesuai dengan konstitusi. Beberapa pandangan berbeda mungkin boleh-boleh saja, itu hak beliau-beliau sebagai warga negara. Tapi kalau secara pribadi saya tidak setuju dengan pandangan itu. Bang Farhan sendiri tergabung dalam Forum Purnawirawan itu? Tidak. Oh, tidak tergabung. Jadi sebetulnya dengan sendirinya nanti kita ada beberapa ya forum itu, PPABRI namanya. Sudah itu ada PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Kalau Angkatan Laut, PPAU. Kalau Angkatan Udara, PPAO. Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Jadi saya nggak masuk saya. Tapi dengan sendirinya PPABRI saya masuk. Cuma saya tidak begitu aktif di PPABRI. Yang Forum Purnawirawan TNI ini apakah baru terbentuk hanya untuk menyuarakan aksi ini, sebelum-sebelumnya atau sudah ada? Saya lihat mereka tidak ada atas nama PPABRI atau PPAD atau PPAL atau PPAU. Hanya atas nama Forum Purnawirawan TNI. Forum Purnawirawan ABRI yang berjumlah hampir 300 orang. Beliau memang di atas saya lihat beberapa, termasuk Wapres kita ya, Pak Trisno. Itu memang senior-senior kami, tapi mungkin dengan saya pandangan saya berbeda. Baik, artinya forum ini hanya organisasi ya, dibentuk sekedar untuk menyuarakan
aspirasi saat ini saja. Siap. Yang Saya rasa. organisasinya secara Tidak, saya dari formal baca belum dari ada. dalam keputusan itu tidak ada mengatasnamakan seperti yang saya bilang tadi. Kita kan kalau purnawirawan itu terwadahi dengan pertama dengan PPABRI, sudah itu PPAD kalau dia angkatan darat, PPAL dia angkatan laut, dan PPAU kalau dia angkatan udara. baik. Menurut saya. Artinya dari 300-an para jenderal dan kolonel yang saat ini menyuarakan tuntutannya, mereka sebenarnya juga menjadi penasihat-penasihat di organisasi-organisasi. Mungkin di antara tadi. mungkin masuk juga di antara organisasi itu, tapi sekarang tidak mengatasnamakan wadah yang saya bilang tadi. Menurut saya. Artinya di organisasi resmi Purnawirawan itu tidak ada sikap yang mereka keluarkan Ya, kalau- setidaknya sejalan dengan tuntutan forum ini. Oh siap, kalau PPABRI itu jumlahnya 350.000 Pak. Wow, 350.000. PPABRI itu singkatannya Purnawirawan TNI Polri ya. 1.000 orang. Ini kan saya rasa kan baru hanya Ini 300 satu organisasi saja, pabrik saja ya? Ya, 300 orang. Ini kan hanya forum ini kan hanya 300 orang saja. Di antaranya ada yang 103, saya rasa ada yang jenderal, ada berarti angkatan darat, ada yang laksamana, dan ada marsikal. Ya. Dan beberapa 91 orang nggak salah saya kolonel, purnawirawan. Baik, ini bagi organisasi resmi para purnawirawan Tiga Matra tadi, begitu mendengar suara dari forum purnawirawan ini apa percakapan di internal organisasi-organisasi? Oh, saya nggak bisa. Saya nggak setidaknya bisa. di organisasi Bang Farhan yang Siap. Saya kebetulan nggak sempat juga berbicara atau ngobrol dengan teman-teman. Jadi saya juga nggak bisa juga memberikan pendapat tentang hal ini. pendapat pribadi di luar, setidaknya di grup-grup diskusi, apakah di grup WhatsApp, Kalau menurut saya ini pendapat sudah menjadi perbincangan. kelompok yang 300 itu. Oh, artinya di organisasi resmi Purnawirawan Itu Tiga kan Mata harus ini tidak ada resmi menjadi keluarnya. perbincangan khusus Oh, siap, menyikapi suara ini. saya rasa tidak ada. Tidak ada ya? Karena saya tahu juga presiden kita juga purnawirawan ABRI, jenderal. Iya benar benar. Ya benar. Baiklah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai Mungkin Pak Wiranto yang dikasih karena dia punya power gitu ya, pengorbanan di masa 98, dan Pak Prabowo merasa dia yang cocok layak untuk dikasih menyuarakan ini ke pers, ke media. Itu ya teman-teman. Kalau menurut saya ini gila, usulan yang gila yang disampaikan, yang dilempar. Kalau menurut saya ini gila, usulan yang gila yang disampaikan, yang dilempar ke publik. Mantan TNI, petinggi TNI yang mengusulkan. Kalau menurut saya ini gila, usulan yang gila yang disampaikan, yang dilempar ke publik di dalam kondisi bangsa yang seperti saat ini. Itu saya pertanyakan, apakah mereka ini sudah pikun ya Pak? Bahasa Mungkin Pak, mungkin mereka sudah pikun nih. ininya, apakah sudah pikun? Kasihan kita bangsa. Prabowo Gibran menjalani pemerintahan saat ini dengan sangat berat, dengan sangat berat. Dengan sangat berat, ya, dengan sangat berat. Jadi dengar ya teman-teman. Lalu harus kita ganggu lagi dengan. Nah, terus kita ganggu gitu. Udahlah, kasih kerja dulu lu. Isu-isu murahan yang tidak masuk akal ya. Tidak ada aturan yang bisa dijadikan landasan. Harus ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Kalau menurut saya ini. Iya, apa pelanggaran yang menurut ini? Ya, dan menurut saya nggak berat-berat banget gitu ya.
Mantan Kepala BIN Sutioso ikut mendukung tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI mengenai usul penggantian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam sebuah podcast, Sutioso menyebut bahwa ia punya kekhawatiran yang sama bahwa nantinya Gibran harus memimpin Indonesia. Mantan Kepala Ya, ini kita dengarkan lagi teman-teman, apa kata mantan jenderal juga nih ya, Sutioso ya, pemimpin model Gibran tak bisa urus negara katanya. Kita dengarkan dulu ya. Mantan Kepala BIN Sutioso ikut mendukung tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI mengenai usul penggantian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam sebuah podcast, Sutioso menyebut bahwa ia punya kekhawatiran yang sama bahwa nantinya Gibran harus memimpin Indonesia. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Apalagi menurut Sutioso, Presiden ke-7 Joko Widodo juga pernah mengaku bahwa anaknya tak tertarik terjun ke politik. Namun justru masuk ke politik hingga 2 tahun memimpin Solo dan Gibran pun maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Desakan mengenai pemakzulan Gibran ini sebelumnya disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI yang bergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Setidaknya ada 8 tuntutan yang mana satu diantaranya mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kepada MPR dengan alasan keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lembar tuntutan ini juga ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi. Terdapat 10 purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Yang nggak bisa move on ini. Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi. Menurut Anies, dukungan dari para purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama, dan kini dukungan itu sudah mulai berangkat ke hal yang lebih praktis. Praktis apa aja? Apa namanya latar belakang pribadi ini kan tahu semua capres itu kan kita tahu track recordnya apa yang pernah dikerjakan. Dia ada sukses story kan waktu menjabat, sehingga kita yakin karena dia mau mengurus sesuatu yang tidak mudah di Indonesia ini. Forum Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran dimajukan dari Partai Nasdem sendiri. Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan. Ya kalau nggak ada ini kan berpasangan paket kita telah menggerakkan Pilpres, Pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menunjukkan menurut saya sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya kurang tepat. Ya? Kurang tepat, tuh dengerin, kurang tepat kata Pak Surya Paloh. Ini kan dulu mantan-mantan bagian anak abah juga kan, tapi sekarang dia memikirkan bahwa ini sah loh, gitu, sah sesuai dengan konstitusi gitu. Jadi jangan mempermainkan konstitusi gitu. Itu udah pilihan rakyat, ya. Saya setuju sama Pak Surya Paloh, ya. Sangat disayangkan, ya. Purnawirawan yang minta wapres Gibran diganti, gitu ya. Sama aja mencoreng konstitusi negeri ini, gitu ya. Tadi di sambutan Bapak sempat ngomong soal munafik kekuasaan itu ada tujuannya atau ditujukan ke siapa Pak? Para elit kita semuanya, termasuk diri saya. Tuh para elit, termasuk diri saya sendiri gitu. Koreksi bos, koreksi gitu ya. Ya, jelas ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya. Aduh Pak. Udah purnawirawan aja kau pun, ya kan udah jadi rakyat biasa pun kau belagu. Apalagi dulu, waktu kau masih berdinas.
Gak usah sombong kali jadi manusia. Pangkat jabatan kau itu bukan bisa kau bawa sampai mati. Lagipun udah pensiun, udah tamat, udah jadi rakyat biasa kau. Jadi gak usah action kali. Kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Raka Buming Raka itu adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalian ini ya kan, para purnawirawan prajurit TNI, ya, yang harusnya memberi teladan dengan menghormati ya pilihan rakyat. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi presiden dan wakil presidennya. Bukan kalian yang milih, suka-suka kalian aja mengganti-gantinya. Itu dipilih secara sah yang harus dihormati sampai selesai masa jabatannya. Minta MPR ya, kumpulan purnawirawan meminta MPR ya kan untuk mengganti wakil presiden. Gak usah kalian bawa seperti Orde Baru dulu. Begitu gampangnya kalian menjatuhkan presiden. Ini sekarang ini ya, presiden dan wakil presiden, rakyat Indonesia langsung yang memilihnya. Lebih dari 96 juta rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Kau suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau, itu harus kau terima. Harus terima. Udah jadi rakyat biasa, sombongnya tak ampun, mengatur-ngatur, tak suka sama wakil presiden, langsung ganti. Macam kau yang milih. Aneh ini para orang-orang tua yang udah pensiun, udah jadi rakyat biasa, nggak sadar diri, seolah-olah merasa Indonesia ini kalian yang punya. Katanya nggak sadar diri ya. Iya benar, udah kayak yang tadi dibilang udah mau apa, bau tanah gitu ya, tapi ya itulah. Cukup Orde Baru aja ya, kalian minta MPR untuk mengganti presiden. Sekarang nggak bisa lagi, rakyat Indonesia ini sudah cerdas. Kenapa? Nggak ada jabatan lagi kalian, nggak ada lagi cuan. Makanya koar-koar terus, membenci Pak Jokowi, membenci wakil presiden. Walaupun Gibran itu ya bukan dari kalangan TNI, tapi Gibran itu ya rakyat Indonesia yang memilihnya. Kalian berani keluar-keluar cuma sama Gibran, sama Prabowo Subianto nggak berani kalian? Udahlah, istirahatlah kalian. Ya, udah selesai masa kalian, udah nggak ada lagi. Kalian pun bukan siapa-siapa lagi, cuma rakyat biasa, sama seperti kami. Ya, kita lanjut lagi apa yang disampaikan oleh Pak Saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian ya sehubungan dengan surat. Saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian ya sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin, 8 titik itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya disarankan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Ya ini Presiden mengakui dan menghormati pikiran-pikiran ini, apa yang dibilang oleh Pak
Wiranto ini. Iya, karena sangat berhati-hati karena ini senior, harus dihormati. Nanti salah ini emosian, ya kan? Dulu gua yang nyelamatin negara ini, dulu gua yang jaga ini, begitu ngomongnya nanti, ya kan? Makanya Pak Prabowo berhati-hati dan menyarankan kepada Pak Wiranto untuk menyampaikannya, karena Pak Wiranto ini adalah Panglima ABRI pada saat 98 juga gitu ya. Jadi dia punya peran juga gitu ya untuk negeri ini gitu. Jadi artinya biar tetap damai, adem gitu ya, boleh memberikan pemikiran-pemikiran seperti itu, tapi harus kita kaji lebih dalam lagi ya, karena ini merusak konstitusi menurut saya. Karena kita tahu beliau dan Pak Purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan juga tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau orang ini terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu. Kalau kelompok yang mendeklarasikan tuntutan melengsarkan wakil presiden, saya kira ini jelas murni gerakan politik. Ya. Cuma disayangkan kenapa harus juga menyudutkan Presiden Prabowo dan menempuh jalan yang tidak demokratis, karena presiden dan wakil presiden itu kan bertunggal dan dipilih di dalam pemilu. Tidak mungkin salah satunya diberhentikan di tengah jalan tanpa melanggar ketentuan impeachment yang diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa tidak ada mendung, tidak ada awan gelap, tiba-tiba hujan lebat terjadi, itu kan aneh. Ada apa? Kecuali kalau Mas Wapres melakukan pelanggaran terhadap pasal 7A di dalam konstitusi misalnya. Nah itu maksudnya pelanggaran fatal gitu ya, atau menyeludupkan apa, atau korupsi apa paling enggak gitu ya. Baru ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dilaporkan seperti itu gitu ya. Boleh saja, tetapi kan faktanya tidak ada masalah dengan Wapres. Nah, artinya bahwa orang-orang yang menuntut wakil presiden dilengsarkan ini orang-orang yang punya kepentingan politik dalam rangka 2029. Jadi gini, beberapa purnawirawan ya, ada bekas kepala BIN, ada mantan menteri, ada mantan Danjen Kopassus, mereka muncul ke publik dukung Anies Baswedan, teman-teman, dan minta Gibran diganti. Aduh ya, ini beneran move on aja ya, beneran belum bisa move on, udah mau kudeta Wapres lagi. Ya, salah satu yang bersuara lantang itu Pak Fahrul Razi, teman-teman.
mantan Menteri Agama zaman Jokowi. Ya itu tadi, baru juga sebentar menjabat udah dipecat. Ya, kayak yang dia dukung sekarang ya, si Mas Batik itu teman-teman, yang juga sempat jadi menteri gitu, terus dipecat juga. Senasib gitu, sepanggungan gitu, akhirnya bersatu. Terus ada juga Pak Sunarko, mantan jenderal yang di Pilpres 2019 dulu dukung Prabowo, terus kalah. Setelah kalah sempat ditangkap karena kasus kepemilikan senjata ilegal, karena dianggap mau makar lagi gitu ya. Padahal rekomnya mantap bener. Lanjut ke Pilpres 2024, dukung Anies, kalah lagi. Ini sih namanya double kill kalau di Mobile Legends teman-teman. Makanya nggak heran kalau sekarang kelihatan banget aura baper dan sakit hatinya gitu ya. Kalah 2 kali berturut-turut gitu ya. Siapa yang nggak kesel kan? Tapi kan jangan terus ngajak ribut negara lah, ataupun mengadu domba negara gitu ya. Itu yang kita malas gitu ya. Ingat ya teman-teman, presiden dan wakil presiden itu dipilih satu paket gitu. Mereka memang barengan, dilantik barengan, udah disahkan KPU, diuji di MK, dan sah. Prabowo sah jadi presiden, Gibran sah jadi wakil presiden. Yang nggak sah itu kalau anak abah nuntut mau jadi wakil presiden, mau ngelengserin Gibran doang. Alah, itu nggak jelas, nggak ada jalurnya. Itu mah mustahil gitu ya, tanpa proses hukum berat gitu ya. Apalagi kayak investment sesuai Undang-Undang 45 ya, nggak bisa gitu. Jangan gara-gara banyak orang yang nggak suka di voting kayak YouTube gitu, dislike sama like gitu kan, pemilihan presidennya kan. Aduh, malu-maluin lah. Gak bisa cuma modal surat tuntutan rame-rame di atas kertas APS gitu. Aduh, bersama tanda tangan gitu. Udah cukup lah itu di kalangan RT RW. Ngumpulin tanda tangan, sepakat dia keluar dari RT ini atau RW ini. Kalau namanya presiden dan wakil presiden itu udah nasional, bos. Nasional. Kata Pak Ahmad Muzani dari MPR, ini semua sudah prosedural ya. Dan faktanya Pak Prabowo 5 kali minta Gibran untuk jadi cawapres gitu ya. Itu teman-teman. Sementara Pak Jokowi malah 4 kali bilang, yakin Pak, yakin mau anak saya ya. Jadi bukan Pak Jokowi yang ngotot nyodorin anaknya, Mas Bro ya. Kalau ada yang mau ribut soal itu, fix udah ketahuan belum baca sejarah ya. Kenapa tetap ngotot ya?
Jawabannya ya simpel, teman-teman, karena mereka belum bisa move on. Apalagi yang ada di kelompok ini banyak anak-anak Abah, teman-teman. Ya, pendukung Abah di tahun 2024 kemarin, kalah di 2029 kemarin, ya kan, kalah lagi 2024, ini mau coba 2029, ya habis ini frustasi lah, ya frustasi ya, korek-korek tanah ibaratnya. Akhirnya cari cara buat ngeganggu stabilitas politik Indonesia gitu, negara ini. Yang penting gaduh gitu ya, yang penting rame, yang penting ada bahan buat drama-drama kayak gini, teman-teman. Tapi ingat, kata Pak Prabowo juga pernah bilang, waspadalah terhadap politik divide and imperance, ya, politik adu domba, teman-teman. Bahaya, negara ini nggak maju-maju karena terlalu sibuk berantem sendiri. Padahal musuh kita itu di luar, bukan di dalam. Ya, lucu-lucuan dikit lah, teman-teman ya. Yang paling lucu kemarin tuh teman-teman, Pak Tri Sutrisno ya, mantan Wapres zaman Orba, ikut-ikutan tanda tangan, teman-teman. Malah disindir netizen. Waduh, sudah aki-aki juga bau tanah, kata netizen. Masih ikut-ikutan rame. Aduh, Pak Tri, kenapa mau diajak main beginian sih? Masa si mantan Panglima ABRI kejebak beginian? Ada yang bilang mungkin Pak Tri dijebak gitu ya, teman-teman. Suruh tanda tangan, baca dulu gitu ya. Tanpa dibaca ya udah ditanda tangan. Ya, mirip kayak orang disodorin kwitansi kosong habis makan di restoran all you can eat gitu ya, teman-teman. Ya, tanpa apapun udah langsung dicek siap. Nah, lebih parahnya lagi, teman-teman, anak-anak Pak Tri yang masih aktif di TNI dan Polri sekarang kayaknya juga nggak rela bapaknya ditarik-tarik ke politik yang nggak jelas ini. Ya, jadi itu ya, teman-teman, isu mau ganti Gibran itu ya, menurut saya udah basi lah. Nggak ada dasarnya. Itu dasarnya kalau mau ditarik-tarik orang-orang yang mengajukan, orang-orang yang tidak mengerti konstitusi, menurut saya ya. Nggak ada dasarnya itu, walaupun dibilang purnawirawan gitu. Sebagaimana saya tahu sendiri, saya anak kolong, saya anak purnawirawan, yang tahu hanyalah diedukasi oleh orang tua saya bahwa tetap panglima tertinggi itu adalah presiden dan wakil presiden. Ya, tidak ada hak dan tidak berani berhadapan ataupun mengajukan surat-surat kayak gini. Sama aja menodai baret ataupun sabta marga mereka gitu ya. Itu ya, teman-teman. Ini bukan kayak zaman Orba yang bisa MPR copot sana sini. Kalau mau bertarung, tunggu 2029. Kalah ya terima.
menang baru boleh euforia. Udahlah, jangan digangguin pemerintahan baru, mau kerja kasih kesempatan ya. Kita lihat aja gebrakan Gibran dan Prabowo ke depan, apalagi Mas Gibran udah mulai aktif bahas soal AI, digitalisasi dan bonus demografi gitu ya. Oke, segitu dulu teman-teman ya. Kalau kalian ada pendapat lain tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini biar makin banyak yang melek fakta, bukan hoax ya teman-teman. Karena kita sangat benci sekali dengan penyebar hoax seperti ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan subscribe channel ini, dukung channel ini teman-teman ya. Pokoknya saya mau kasih tahu, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.